Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Agnes Nifadia Haya akan memaparkan mengenai heat exchanger. Heat exchanger merupakan suatu alat yang memungkinkan perpindahan panas dan bisa berfungsi sebagai pemanas maupun sebagai pendingin. Biasanya medium pemanas dipakai uap lewat panas atau superheated steam, dan air biasanya dipakai sebagai air pendingin. Prinsip kerja dari alat ini adalah memindahkan panas dari dua fluida pada temperatur berbeda di mana transfer panasnya dapat dilakukan. Adapun kegunaan alat ini digunakan pada industri pembangkit listrik, kilang pengolahan minyak, industri gas, kayu lapis, dan lain-lain yang menggunakan boiler dalam proses produksinya. Selanjutnya merupakan tipe aliran heat exchanger. Yang pertama ada counter current flow, yaitu aliran yang berlawanan arah, di mana fluida yang satu masuk pada satu ujung penukar kalor, sedangkan fluida yang satu lagi masuk pada ujung penukar panas yang lain. Masing-masing fluida mengalir menurut arah yang berlawanan. Yang kedua ada concurrent atau parallel flow, yang memiliki aliran searah di mana fluida masuk pada ujung penukar panas yang satu dan kedua fluidanya mengalir searah menuju ujung penukar panas yang lain. Yang selanjutnya ada cross flow atau aliran silang. Fluida mengalir sepanjang permukaan bergerak dalam arah yang saling tegak lurus. Berikut merupakan jenis dari heat exchanger. Ada flat and frame heat exchanger yang terdiri dari pelat-pelat dan sekat yang disatukan oleh suatu perangkat penekan pada setiap sudut pelat yang terdapat lubang pengalir fluida. Melalui dua dari lubang ini, fluida dialirkan masuk dan keluar pada sisi yang lain. Sedangkan fluida yang lain mengalir melalui lubang dan ruang pada sisi sebelahnya karena ada sekat. Kemudian ada jenis double pipe yang terdiri dari pipa rangkap, biasanya dua pipa logam standar yang di kedua ujungnya dilas menjadi satu atau dihubungkan dengan kotak penyekat. Fluida yang satu akan mengalir di dalam pipa, sedangkan fluida yang kedua akan mengalir di dalam ruang anulus antara pipa luar dengan pipa dalam. Biasanya, jenis ini digunakan pada laju alir fluida yang kecil dan tekanan operasi yang tinggi. Untuk jenis yang selanjutnya ada cell and tube yang biasa digunakan pada industri kimia, terdiri dari satu bundel pipa atau tube yang dihubungkan secara paralel dan ditempatkan dalam sebuah pipa mantel atau shell. Fluida yang satu mengalir di dalam bundel pipa, sedangkan fluida yang lain mengalir di luar pipa pada arah yang sama, berlawanan atau bersilangan. Berikut merupakan cara kerja dari shell and tube heat exchanger. Selanjutnya ada tipe konstruksi dari shell and tube heat exchanger.
Yang pertama ada U-tube heat exchanger, di mana tubnya ini membentuk huruf U. Katup masuk dan keluar untuk tabung terletak di salah satu ujung penukar panas. Kemudian ada fixed tube, di mana tubnya itu lurus, yang kedua ujung tube seatnya itu dilas ke bagian shell. Selanjutnya ada floating head, yang mana salah satu tube seatnya itu fix dengan shell dan yang lainnya bebas mengapung dengan shell. Komponen shell and tube heat exchanger. Yang pertama ada shell, merupakan badan dari heat exchanger di mana terdapat tube bundle. Kemudian ada tube, pipa kecil yang tersusun di dalam shell. Ukuran dari tube ini mengikuti ukuran standar, yaitu ada IPS, iron pipe size, yang merupakan perkiraan diameter dalam pipa, lalu ada BWG, Birmingham wire gauge. Jika BWG-nya bernilai kecil, berarti tubenya semakin tebal. Begitu pula dengan sebaliknya. Aliran di dalam tube ini sering dibuat melintas lebih dari satu kali. Tujuannya adalah untuk memperbesar koefisien perpindahan panas lapisan fluida dalam tube. Contohnya ada yang single pass, two pass, three pass, dan multi pass. Kemudian ada tube sheet, yang merupakan flat lingkaran yang fungsinya untuk memegang ujung-ujung tube dan juga sebagai pembatas aliran fluida di shell and tube. Kemudian ada tube pitch, yang merupakan susunan lubang-lubang pipa. Terdapat beberapa jenis variasi dari tube pitch, yang setiap tipenya memiliki kelebihan dan kerugian. Ini merupakan kelebihan dan kekurangan dari susunan segitiga. Keuntungannya yaitu film koefisiennya lebih tinggi daripada square pitch, dapat dibuat jumlah tube yang lebih banyak sebab susunannya compact. Terus kerugiannya pressure drop yang terjadi menengah ke atas, tidak baik untuk fluida fouling, dan pembersihannya secara kimia. Kemudian ada susunan segitiga diputar 30 derajat. Keuntungannya, film koefisiennya tidak sebesar susunan triangular pitch, tetapi lebih besar dari susunan square pitch. Dapat digunakan pada fluida fouling. Kerugiannya ada pressure drop yang terjadi antara menengah ke atas dan pembersihannya dilakukan secara kimia. Kemudian ada susunan bujur sangkar. Keuntungannya adalah bagus untuk kondisi yang memerlukan pressure drop rendah, baik untuk pembersihan luar tube secara mekanik, baik untuk menangani fluida fouling. Adapun kerugiannya yaitu film koefisiennya relatif rendah. Kemudian terdapat susunan bujur sangkar yang diputar 45 derajat. Keuntungannya, film koefisiennya lebih baik dari susunan square pitch, tetapi tidak sebaik triangular pitch dan rotate triangular pitch. Kemudian mudah untuk pembersihan dengan mekanik dan baik untuk fluida yang fouling. Untuk kerugiannya sendiri, film koefisiennya relatif rendah, pressure drop-nya tidak serendah square pitch. Selanjutnya ada baffle yang berfungsi sebagai sekat untuk mengatur aliran lewat shell sehingga turbulensi yang tinggi akan diperoleh untuk menahan struktur tube bundle dan mencegah terjadinya getaran pada tube. Kemudian ada tie rod spacer, berfungsi untuk penopang dan komponen struktural yang dirancang untuk menahan baffle pada tempatnya serta menjaga jarak di antara baffle. Untuk penentuan fluida dalam shell atau tube, untuk fluida yang bertekanan tinggi dilewatkan pada tube karena bila dilewatkan pada shell membutuhkan diameter dan ketebalan yang lebih sehingga membutuhkan biaya yang mahal. Lalu selanjutnya, jika dilihat dari kemampuan untuk dibersihkan, jika dibandingkan cara pembersihan tube dan shell, maka pembersihan shell itu jauh lebih sulit. Untuk itu, fluida yang bersih biasanya dialirkan pada bagian shell dan fluida yang kotor melalui tube. Fluida kotor ini dilewatkan melalui tube karena tube-tube ini mudah untuk dibersihkan.
Kemudian untuk fluida yang korosif, masalah korosi ini sangat dipengaruhi oleh penggunaan dari panduan logam. Panduan logam tersebut mahal, oleh karena itu fluida yang korosif dialirkan melalui tub untuk menghemat biaya yang terjadi karena kerusakan shell. Fluida dengan suhu tinggi dilewatkan pada tub karena panasnya ditransfer seluruhnya ke arah permukaan luar tub atau ke arah shell, sehingga akan diserap sepenuhnya oleh fluida yang mengalir di dalam shell. Apabila fluida dengan temperatur lebih tinggi ini dilewatkan pada shell, maka transfer panas tidak hanya dilakukan ke arah tub, tetapi ada kemungkinan transfer panas yang terjadi ke arah luar shell atau ke lingkungan. Selanjutnya, fluida yang memiliki volume besar dilewatkan melalui tub untuk memaksimalkan proses perpindahan panas yang terjadi. Untuk penempatan fluida yang viskos atau memiliki low transfer rate dilewatkan melalui shell karena dapat menggunakan baffle. Selanjutnya ada pembersihan dari HE. Terdapat 3 metode pembersihan, yaitu ada chemical atau physical cleaning, metode pembersihan dengan mensirkulasikan agen melalui peralatan yang biasanya menggunakan HCl 5-10%. Kemudian ada mechanical cleaning. Dapat dilakukan secara drilling atau turbining, yaitu pembersihannya dilakukan dengan cara mendrill deposit yang menempel pada dinding tub, dan dapat dilakukan juga dengan hydrojetting, yaitu dengan cara menginjeksikan air ke dalam tub pada tekanan yang tinggi untuk jenis deposit yang lunak, atau bisa juga gabungan dari keduanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.